Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mau mendengarkan akan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Hamba minta kepadamu agar Engkau memberikan roh hikmat dan wahyu, agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Terangi mata hati kami supaya kami dapat mengerti akan rahasia kebenaran firman-Mu. Taruhkan perkataan-perkataan yang hidup atas lidah bibir mulut hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu katakan adalah hikmat yang berasal daripada-Mu. Urapi dan jamah setiap telinga dan hati yang mendengar saat ini, supaya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, minggu ini kita berkumpul kembali beribadah secara online, dan tiba waktunya untuk kita mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Namun sebelumnya, saudara, saya selalu berharap saudara yang saat ini sedang duduk mendengarkan firman Tuhan, saudara dalam keadaan sehat, saudara dalam keadaan baik, diberkati, hidup di dalam kelimpahan kasih karunia. Kalau saat saudara mendengar firman ini, saudara dalam keadaan bergumul, mengalami berbagai macam masalah, tekanan dan sebagainya, doa saya dari tempat ini agar saudara dijamah oleh kuasa Roh Kudus, dikuatkan, saudara dimampukan, dan saudara menemukan jalan keluar, dan itu mendatangkan kebaikan untuk saudara-saudara. Baik, mari kita akan masuk kepada tema kita minggu ini. Tema kita ialah memperluas kemurahan hati. Menurut Matius pasalnya yang kelima ayat 7 dan Lukas pasal 6 ayat 36. Sebuah analisis deskriptif biblika dan implikasinya bagi kita yang percaya. Kita membaca, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudara, sebelum kita masuk kepada analisis teks dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7 ini, mari kita melihat terlebih dahulu murah hati dalam gambaran Alkitab. Saudara, seorang tokoh besar Aristoteles mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, zoon politikon, yang perlu berinteraksi dengan orang lain. Di sisi lain, manusia juga sekaligus adalah makhluk individu yang memiliki hak asasi yang perlu dihargai, yang pada kenyataannya untuk bisa dihargai, manusia tetap membutuhkan orang lain. Tersirat bahwa manusia itu membutuhkan hubungan yang harmonis dengan sesamanya. Namun, tidak selamanya manusia memiliki hubungan yang harmonis dengan sesamanya. Hal ini, saudara, disebabkan karena adanya konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pentingnya bagi manusia memiliki karakter, sifat watak yang disebut dengan murah hati. Bahkan dalam konteks teologi Injili, perbuatan baik kepada sesama adalah merupakan bagian dari misi untuk memuliakan Allah. Dengan perkataan lain, orang yang murah hati bukanlah orang Kristen murahan, tetapi empatinya itu berada dalam taraf yang tinggi, sehingga dapat memposisikan dirinya sebagai orang yang mengalami suatu kejadian, serta mampu mengorbankan sesuatu untuk menolong orang lain. Nah, dalam perjanjian lama, saudara, murah hati merupakan hal yang disorot. Murah hati itu adalah karakter Allah yang digambarkan di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-6 dan di bagian lainnya. Kita sering temukan penggalan kalimat di mana dikatakan di situ Allah menyatakan dirinya berlimpah-limpah kasih setianya karena Ia Allah yang murah hati. Walaupun kadang yang dikasihinya itu malah berkali-kali melukai hati Allah itu sendiri. Mari kita baca Mazmur 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.
Sesaat saja ia murka. Kenapa? Karena berkali-kali umatnya menyakiti hatinya. Itu sebabnya tak terhindarkan keadilan Tuhan dinyatakan, walaupun di satu sisi dikatakan tetapi seumur hidup ia murah hati. Contoh Alkitab Abraham. Saudara, Abraham ini memiliki sebuah gaya hidup yang murah hati. Pada saat ia berpisah dengan Lot, dia suruh Lot yang memilih duluan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Lot memilih lembah Yordan yang begitu subur. Kemudian Abraham memilih pilihan yang kedua. Ini adalah contoh di mana Abraham adalah seorang yang murah hati. Dalam Perjanjian Baru juga membahas tentang apa itu murah hati. Bahkan sangat ditekankan oleh Kristus sendiri dalam bacaan kita tadi, Lukas pasal 6 ayat 36. Dengan begitu terperinci, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya agar mereka menjadi murid yang murah hati. Tentunya juga bagi kita yang percaya pada masa kini, agar kita menjadi orang Kristen yang murah hati. Juga Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-14, ayat yang keempat, mendefinisikan salah satu dari makna kasih adalah murah hati. Ini artinya, saudara, murah hati adalah salah satu implementasi dari kasih itu sendiri. Ini adalah gambaran, saudara, yang diungkapkan oleh Alkitab mengenai murah hati. Mari kita melihat analisis teks dari Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7 ini. Kata murah hati atau belas kasihan di dalam teks kita ini ialah elemon atau eleo, saudara. Itu berarti sebagaimana Allah mengajarkan bermurah hati, setiap orang yang bermurah hati itu juga akan diganjar dengan kemurahan yang sama. Dalam Perjanjian Lama, kata murah hati atau belas kasihan ini adalah keset. Ini merupakan sebuah pernyataan simpati untuk masuk ke dalam diri orang lain dan mengidentifikasikan diri dengan orang lain itu, sehingga dapat melihat, memikirkan, dan merasakan sebagaimana orang lain itu. Nah, menurut Kristus sendiri, bahwa orang yang sungguh memberi hati kepada orang lain akan mendapatkan perhatian dari orang lain itu. Ungkapan yang mengatakan akan beroleh kemurahan, naskah ini ditulis dalam bentuk future passive. Itu merujuk kepada action yang akan dilakukan oleh Allah itu sendiri. Artinya begini, Allah pribadi akan menunjukkan kemurahannya kepada orang-orang yang murah hati kepada sesamanya. Artinya, berbahagialah orang yang murah hati adalah orang yang mampu menaruh simpati kepada orang lain, atau orang yang akan mudah bertoleransi, namun terhindar dari berbuat kebaikan dengan cara yang keliru. Atau dengan perkataan begini, murah hati atau belas kasihan itu adalah sikap hati yang tidak ada prasangka, bebas dari luka batin, bebas dari akar pahit, bebas dari roh agamawi, tidak takut disakiti, karena ia tahu bahwa kemurahan Allah lebih daripada hidup. Saudara-saudara, ini adalah analisis teks di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 ini. Nah, bagaimana pandangan dari Bapak Gereja? Saya akan menyebut 3 Bapak Gereja di sini. Tertullian mengatakan murah hati atau belas kasihan itu adalah jadilah penyayang, seperti juga Bapamu mengasihi kamu. Clement dari Roma menulis, kasihilah supaya kamu memperoleh kemurahan Allah, supaya diampuni. Kemudian yang ketiga, Polikarpus dari Smyrna berpendapat bahwa berbelas kasihan kepada sesama tujuannya agar memperoleh belas kasihan. Ini adalah pandangan dari 3 Bapak Gereja mengenai belas kasihan atau murah hati itu. Saudara, mari kita akan masuk kepada implikasi etis
bagi kita yang percaya pada masa kini. Jika kita menilik apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara-saudara, kehidupan orang percaya itu perlu menunjukkan kemurahan hati, yang juga merupakan bagian dari 9 buah roh yang harus dimiliki oleh orang percaya, seperti yang diungkap oleh Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ini artinya begini, kemurahan hati harus menjadi salah satu ciri khas yang ada pada orang percaya. Mari kita lihat ciri khas yang pertama. Orang yang murah hati itu adalah orang bahagia. Saudara tahu, teks ini itu sama seperti yang lainnya, bersifat paradoks. Sebab orang yang murah hati itu biasanya tidak dianggap sebagai orang bijak. Jadi itu bersifat paradok. Dan juga mungkin sulit jadi orang kaya. Namun saudara, Kristus menyebut ciri mereka sebagai orang diberkati atau berbahagia. Kata makarios itu juga diberkati atau berbahagia. Justru Kristus menyebut bahwa orang seperti ini adalah orang yang berbahagia. Jadi saudara, ciri dari orang yang berbahagia itu adalah orang yang murah hati. Menurut Kristus dalam teks ini, bahwa untuk menjadi orang yang benar-benar murah hati, seseorang tidak perlu memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, tidak menunggu jadi orang kaya. Karena apa? Karena yang diterima oleh Allah itu adalah hati yang bersedia, hati yang rela, hati yang mau. Jika tidak ada hati, meskipun saudara punya harta yang berlimpah-limpah, sudah tetap tidak akan pernah mampu jadi orang yang murah hati. Jadi Kristus sedang mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang benar-benar murah hati, seseorang tidak perlu memiliki kekayaan yang berlimpah atau menunggu jadi orang kaya. Juga menurut Kristus, tidak cukup bagi kita hanya menanggung penderitaan sendiri dengan sabar. Tidak cukup. Tetapi lebih daripada itu juga, sebagai orang Kristen, kita perlu punya empati dan turut mengambil bagian di dalam penderitaan saudara-saudara kita yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara bermurah hati. Ciri yang kedua, saudara, rasa belas kasihan harus diperlihatkan dan belas kasihan harus dikenakan, dan setelah dikenakan harus tampak dalam hal kita memberi semampu kita guna membantu orang-orang yang ditimpa oleh kemalangan ini. Kita harus menaruh belas kasihan kepada jiwa-jiwa lain dan menolong mereka. Kita harus iba terhadap orang bebal dengan menasihati mereka. Kita harus iba terhadap orang yang lalai dengan memperingatkan mereka. Kita iba terhadap orang-orang berdosa dengan menarik mereka seperti puntung yang ditarik dari api, dengan memberitakan kabar baik kepada mereka. Mari kita bandingkan dengan Ayub 6 ayat 14. Siapa yang menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut yang maha kuasa. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan seterusnya. Jadi saudara, kemurahan hati atau belas kasih itu dikenakan, dipakai, supaya apa? Itu menjadi atribut gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Ciri yang ketiga di sini, tidak bersikap kasar dan keras terhadap orang-orang yang memanfaatkan sifat watak kita yang murah hati itu. Mungkin kita cenderung menghakimi karena orang memanfaatkan kita, tetapi di dalam perkataan Kristus di sini bahwa kita tidak perlu bersikap kasar atau keras terhadap orang-orang, saudara, orang-orang yang memanfaatkan ketulusan hati kita. Sebaliknya, kita tetap murah hati, terutama terhadap orang yang benar-benar berkekurangan. Orang-orang percaya, orang-orang kudus, pemberitaan Injil, gereja, misi-misi, pelayanan.
Jika kita menolak melakukan semua ini, maka apapun yang kita perbuat sama saja dengan menutup pintu hati kita. Mari kita bandingkan dengan Yakobus pasal 2 ayat 15-16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakan pakaian kain panas, makan sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Ya, apa gunanya itu, saudara-saudara? 1 Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap hidup di dalamnya? Menutup pintu hati, menutup saudara-saudara dirinya, tidak menyatakannya, apa gunanya itu? Kemudian di dalam Yesaya pasalnya yang ke 58 ayat 7 dan 10, sikap murah hati ini diungkap oleh Nabi Yesaya dengan istilah serahkan dan pecah-pecahkan roti bagi orang yang lapar. Kita baca, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembuhkan diri terhadap saudaramu sendiri. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Konteks ini adalah ibadah yang palsu dan ibadah yang sejati. Dalam konteks mereka berdoa dan berpuasa, bukan itu kata Nabi Yesaya, ini yang benar. Nah, ketiga ciri-ciri sifat murah hati ini, saudara, adalah tanggung jawab etis kita sebagai orang percaya. Dan jika dikelola dengan baik, akan memberkati dan berdampak bagi diri kita sendiri, di samping berdampak bagi orang lain. Perhatikan frasa ucapan Kristus dalam bacaan kita tadi, yang mengatakan, mereka akan beroleh kemurahan. Maksudnya di sini adalah kita akan beroleh kemurahan Tuhan sendiri dan juga dari sesama kita pada saat kita membutuhkannya, walaupun kita sendiri tidak mengharapkan adanya unsur timbal balik dari kemurahan hati kita itu. Kita bandingkan Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Sudah lihat di situ, memiutangi Tuhan. Ungkapan memiutangi Tuhan ini bukan berarti Tuhan ada utang dengan kita. Sebaliknya, kita yang punya utang dengan Tuhan. Tetapi secara harfiah, ini berbicara tentang posisi kita sebagai pemberi pinjaman dari Tuhan, atau kreditur kemurahannya Tuhan itu. Dalam arti inilah, saudara, kita harus memperluas kemurahan hati kita itu, supaya kita juga beroleh kemurahan ganda, baik dari Tuhan sendiri dan dari sesama kita. Semoga firman Tuhan ini, saudara, menyentuh dan menjamah hati saudara-saudara, agar saudara-saudara kita semua belajar memperluas kemurahan hati kita dan menjadi seorang kreditur kemurahan Tuhan itu, agar menjadi seorang pemberi pinjaman dari kemurahan Tuhan itu kepada orang lain, sebab kita sendiri telah menerima kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Hidup kita ini ada hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi belajarlah bermurah hati dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Kiranya firman-Mu saat ini, Tuhan, membuka akal budi kami, agar kami memperluas setiap anugerah yang Kau berikan itu, membagikan kabar baik itu kepada orang lain di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin.